Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Kita akan mengundang Pak Simon untuk bisa memberikan tanggapan. Pak Simon ini adalah Eksekutif Direktur dari Church Ministry Sun Life Indonesia. Seperti yang dijelaskan Pak Johan tadi, Sun Life ini adalah suatu lembaga yang menyediakan banyak resource untuk discipleship. Baik, kepada Pak Simon saya persilahkan, waktunya 20 menit. Baik, selamat malam. Terima kasih untuk Pak Johan dan juga terima kasih untuk presentasi dari saudara kita Mika yang begitu luar biasa ya, penelitian dan masuk kepada cara-cara bagaimana menangani ataupun melayani ya Gen Z pada saat sekarang ini. Iya, baik. Ya, saya akan dengan singkat saja memberikan tanggapan juga mungkin masukan ya karena ada mungkin yang terlewatkan. Jadi saya mohon maaf mungkin ada beberapa yang tidak apa ya tidak sinkron ya dengan apa yang disampaikan. Tapi saya pikir ini juga menuju kepada pemuritan yang kita harapkan ya. Jadi bukan hanya satu bagian saja. Nah, di dalam Simple Church ini kita tahu ya ini penting sekali dan saya juga dari pemaparan dari Pak Johan juga sangat jelas sekali ya. Jadi clarity itu ya, dikatakan bahwa clarity ini bukan hanya tentang jelas ya, tapi pemimpin itu tahu apa yang menjadi bagian yang harus dikerjakan. Kedua adalah pemimpin itu boleh memimpin dan kira-kira apa yang menjadi tujuan daripada suatu gereja, sehingga boleh terjadi kegerakan, kemudian boleh memberikan keselarasan, derap langkah yang sama, kemudian ada hal yang penting mengenai fokus. Karena saya lihat ke sekarang ini kan kita lebih banyak apa ya terdistract gitu ya, terbawa kepada arus yang terlalu banyak yang menjadi bagian yang kita anggap semuanya itu penting. Padahal ada satu bagian yang perlu kita kerjakan. Ya, dan kalau kita di dalam pemuritan, kalau saya juga ambil bagian dalam pemuritan, saya katakan sebenarnya yang penting dari segalanya bukan hanya soal gereja, bukan soal tentang aktivitas, bukan soal program, tapi adalah bagaimana kita fokus kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan Yesus agar kita boleh melakukan amanat agung Tuhan itu di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa kita ini harus menjadikan murid ataupun menjadikan murid yang dapat menjadikan murid. Dan ya saya katakan simple church itu memang kita harus bedakan dan kita lihat memang simple church itu tidak mudah dan tadi pemaparannya dan sering yang terjadi kita lihat sekarang ini kita adalah mempunyai gereja yang sangat kompleks sekali. Ya kita kalau bisa simple, kenapa harus simple gitu ya? Kalau bisa diribetkan, lebih baik kita ribetkan aja. Lebih banyak program, lebih banyak apa, sehingga kita juga sebagai pendeta, sebagai pemimpin di dalam gereja juga merasakan bahwa kita ini eksis, sudah melakukan banyak hal. Tapi kadang-kadang kita nggak fokus, akhirnya jadi kehilangan ya dari panggilan kita semula. Nah, ini bedanya gereja ya, bahwa gereja itu bukan hanya gereja yang sibuk, tapi adalah gereja yang senyap, artinya kita melakukan. Saya 2 hari yang lalu mengikuti seminar di Point Project ini, saya sangat diberkati dan dikatakan bahwa seakan-akan di gereja itu tidak ada aktivitas apa-apa. Tetapi di bawahnya itu ada sesuatu yang begitu luar biasa adalah persiapan para pemimpin untuk dimuridkan. Dan selain daripada itu kita juga perlu diingatkan bahwa selama ini di dalam gereja kita terlalu banyak informasi, kita terlalu banyak dikhotbahkan, kita terlalu banyak memikirkan tentang hal-hal yang mengenai otak kita, tapi kita sudah lupa di dalam gereja itu bahwa kita perlu transformatif, ada sesuatu yang diubahkan, ya diubahkan mindset, diubahkan cara berpikir, diubahkan hati yang selama ini mungkin kita pikir bahwa itu sudah kita lakukan dengan baik, padahal itu adalah hanya merupakan menjalani suatu seperti mesin saja. Dan selain daripada itu bahwa kita perlu ya di dalam hal ini di dalam pemuritan dan lain sebagainya, kita juga perlu di dalam mendapatkan pimpinan dari Roh Kudus karena kadang kita memikirkan bahwa itulah cara kita yang terbaik untuk kita lakukan. Padahal kadang-kadang kita pikir ini sudah kita lakukan untuk Tuhan, tapi Tuhan hanya geleng-geleng kepala mengatakan tidak seperti itu. Ya, jadi di dalam hal ini saya sangat merekomendasi ya supaya kita lebih mendalami ya karena saya ini tidak lagi mengulang apa yang dikatakan oleh Pak Johan ya. Nah, kita akan masuk di dalam apa yang dituliskan oleh saudara kita Mika tentang model pemuritan. Saya orang Metodis,
Tapi sekarang ini juga tidak lagi kaku seperti pemuritan yang dilakukan oleh John Wesley ya. Tapi ada tiga istilah ini sudah memang sudah agak berkembang begitu ya. Tidak seperti yang disampaikan, tapi melihat bahwa di dalam hal ini, di dalam pemuritan saya katakan ya, karena fokus saya di situ, relasional itu adalah tentang relasi seseorang dengan yang lain. Tuhan Yesus di dalam dunia ini juga memakai cara seperti itu untuk membangun suatu kegerakan. Nah, kemudian di dalam kegerakan itu relasi itu juga intensional, secara disengaja untuk dilakukan. Jadi bukan asal mau, asal tidak gitu ya. Dan misional itu adalah bahwa dia mempunyai misi yang jelas. Ya, dan misi kita itu juga di dalam pemuritan adalah misi yang dapat menjadikan murid, yang dapat menjadikan murid. Jadi di dalam hal ini saya katakan apa yang sudah dibangun oleh John Wesley di dalam pemuritan itu merupakan suatu fondasi yang sangat baik sekali sehingga kita boleh meneruskan hal ini dan dipikirkan bersama-sama. Relasi penting, intensional juga penting, dan misi itu juga harus jelas. Kalau misi itu tidak jelas, kita tidak tahu arah kita akan kemana. Nah, dari pemaparan ya dikatakan oleh saudara kita Mika ini adalah menemukan beberapa hal yang menjadi tantangan kita bersama. Dan kita melihat bahwa di dalam Gen Z ini ya, bahwa mereka itu perlu ada orang yang mensurvei kira-kira apa yang mereka butuhkan. Kadang-kadang kita sudah terlalu biasa di dalam gereja, kita lupa untuk mensurvei apa yang mereka inginkan. Kadang-kadang kita hanya melakukan apa yang kita inginkan. Ya, sehingga kita tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka yang terhakiki, yang terdalam di dalam hal ini. Kemudian saya lihat ya apa yang dipaparkan itu adalah ya Anda bisa membacanya semua ya, dan saya katakan ini adalah good job bagi kita semua ya, bagi khususnya kepada penulis skripsi. Nah, di dalam hal ini saya katakan kita tidak hanya fokus kepada generasi Z ya. Memang betul apa yang dikatakan oleh saudara kita Mika, memang ada yang orang yang harus dalam hal ini. Tapi untuk mengadakan suatu kegerakan pemuritan itu adalah keseluruhan gereja itu diubahkan. Ya, jadi boleh memulainya dari persekutuan remaja, dari pemuda. Tapi kalau kita lihat di dalam hal ini, kalau pemudanya, misalnya pembinanya ada di sana, tapi kalau setelah pembinanya tidak ada di sana, itu kembali lagi melempem. Dan ini kegerakan itu tidak akan terjadi di dalam keseluruhan gereja, sehingga hanya terjadi parsial saja, ya sebagian demi sebagian saja. Ya mohon maaf, ini agak cepat begitu ya, karena kita berkejaran dengan waktu. Ya, oleh sebab itu di dalam hal ini kita kembali kepada apa yang menjadi bagian dari Paulus ya, dikatakan bahwa kita ini harus memuridkan ya, di dalam hal ini bukan hanya bekerja sendiri. Tuhan Yesus datang ke dunia ini juga eh, bukan kerja sendiri, tapi dia punya tim. Timnya itu adalah murid-muridnya. Jadi oleh sebab itu kita bukan menjadi seorang yang one man show. Kita hanya memperhatikan satu bagian saja, tapi kita perlu memikirkan bahwa keseluruhan gereja itu perlu diubahkan mindset, diubahkan tentang gaya hidup mereka supaya mereka itu menuju kepada uh, sama seperti Kristus ya, seperti yang kita katakan di dalam lagu-lagu ya, aku mau seperti Yesus begitu. Tapi apakah di dalam pemuritan ini terjadi? Ya, saya harapkan juga di dalam Gen Z ya mungkin sudah dipaparkan dan sudah dilakukan dengan baik ya, saudara kami Mika di GMI Bethlehem di Pematang Siantar. Nah, oleh sebab itu kita perlu, dan saya lihat dia bagus sekali ya, dia tidak kerja sendiri, dia melihat ada talenta lain ya, dan itu adalah merupakan teamwork. Jadi di dalam gereja bukan hanya sekedar gereja itu adalah milik pendeta ya. Jadi semuanya kepada mengarah kepada pendeta sehingga tidak ada pembinaan-pembinaan khususnya kepada pemimpin-pemimpin jemaat yang mempunyai ataupun pemimpin atau katakanlah majelis gitu ya, yang mempunyai visi dan draft langkah yang sama bersama dengan pendeta. Nah, kita juga sangat harapkan bahwa itu ada top workers ya. Sebenarnya workers di dalam hal ini bukan hanya seperti yang dikatakan oleh saudara kita Mika ya. Memang dia top workers untuk menjadi bagian dari apa? Di bagian remaja ya, di bagian generasi Z ini. Tapi di dalam hal ini workers ini bukan hanya kita sendiri saja, tapi kita perlu memikirkan ya think globally tapi juga act locally. Jadi apa yang dilakukan Mika itu ya bagus sekali bahwa dia sudah mulai terjun di dalam bagiannya sendiri. Tapi sangat diharapkan bahwa gereja itu tidak hanya menghasilkan ya murid-murid yang muda, tapi mereka juga yang sudah lama ataupun sudah tua memang tidak mudah diubah gitu ya. Yang sudah senior itu mereka juga adalah pekerja-pekerja. Nah, di sini pekerja bukan saya katakan majelis,
Tapi di sini pekerja itu adalah bekerja di ladang Tuhan. Ya, dia dikatakan dia Lukas pasal 10 ayat 2 dan juga di Matius pasal 9. Dan top leaders itu kadang-kadang kita lihat, wah di gereja itu adalah orang-orang yang hanya mempunyai jabatan majelis. Tapi di dalam hal ini mereka lah pengambil keputusan dan mereka perlu di switch gitu ya, pemikiran mereka supaya mereka mempunyai arah bahwa mereka itu mengemban misi yang khusus, bukan hanya sekedar running church gitu ya, menjalankan apa yang dijalankan oleh sudah diturunkan dari tahun ke tahun, tapi adalah mereka perlu memikirkan mengubah bahwa gereja itu adalah gereja yang sudah mulai memikirkan tentang pemuritan sehingga ini boleh berlanjut. Kalau sekiranya Tuhan Yesus tidak mempunyai cara seperti ini, saya percaya sampai sekarang kita tidak, yang sekarang kita ini ya tidak mempunyai kesempatan untuk percaya kepada Yesus karena tidak ada pemuritan itu terjadi. Dan kemudian kita lihat bahwa apa yang dikatakan oleh saudara kita Mika, ya betul apa yang sudah dipaparkan, saya tidak mengulang lagi. Dari suatu kelompok yang besar, ya itu seperti di dalam ibadah, worship yang tadi dikatakan juga ya oleh Pak Johan. Kemudian juga ada yang ditujukan ya lebih jauh lagi ya kepada yang dari society kepada kelas, kelas kepada bench dan seterusnya. Sehingga bagian-bagian ini juga merupakan suatu hal yang perlu dipikir ulang bahwa kita ini perlu memikirkan jangan semuanya menjadi satu rombongan yang sama. Sehingga tidak ada pemilahan, sehingga kualifikasi tingkat kedewasaan kerohanian mereka itu juga tidak jelas. Nah, oleh sebab itu saya yang di bagian ini juga ingin memberikan suatu solusi saya bahwa kita ini perlu mempunyai suatu gambaran. Ya, gambaran itu adalah ada 4 periode ataupun fase yang kita butuhkan ya. Melihat ya seperti kalau kita katakan society itu adalah seperti orang yang terhilang, orang yang belum mengenal Kristus dan orang yang sudah kelompok orang. Memang di John Wesley mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sudah masuk di bagian daripada gereja Metodis. Tapi di dalam ini saya ingin katakan bahwa mereka itu adalah belum sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Tapi setelah mereka bertobat, mereka menjadi orang yang mengikut Yesus dan mereka itu adalah petobat baru dan mereka itu sudah masuk di dalam kelas meeting ataupun kelas itu. Nah, setelah itu kita melihat di dalam gereja kita itu membutuhkan penjala manusia. Nah, seringkali di dalam gereja itu kita hanya memikirkan satu bagian kecil saja sehingga kita lebih banyak berkutat ataupun berdiam di dalam sebagai orang yang sudah nyaman di dalam bagian ini, fase ini, ya menjadi pengikut Kristus. Saya sudah percaya pada Yesus, saya sudah dibaptis, saya sudah mendapatkan ijazah masuk ke surga, ya surat baptis dan lain sebagainya. Tapi seringkali orang melupakan bahwa dia mempunyai bagian yang bahwa perlu melanjutkan ya menjadi seorang penjala manusia ataupun menjadi seperti pekerja di ladang Kristus. Kemudian kita akan melihat bahwa kalau itu terjadi di dalam gereja, maka itu akan kita lihat gereja itu akan bertumbuh dan gereja itu akan melihat ada suatu perbaikan-perbaikan di dalamnya. Nah, saya mohon maaf karena ini adalah bagian yang kompleks sekali, tapi saya rasa bahwa ini perlu saya sharingkan supaya kita mulai dibangunkan ya, diingatkan kembali. Dalam waktu yang singkat ini tentu tidak dapat menjelaskan dengan sedetailnya dan saya juga harapkan apa yang saya jadikan tanggapan kemudian juga masukan bagi kita semua untuk boleh memikir ulang. Ya, saya mohon maaf ini kata-katanya begitu cepat. Terima kasih, Tuhan memberkati.